Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para siswa BKN yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk belajar, ya, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ilmu, insyaallah. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, uswah dan qudwah kita, ya, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, beliau itu masya Allah, ya, cahaya, ya, yang membawakan cahaya untuk kita, ya, menjadi pelita untuk kita di tengah kegelapan manusia saat itu. Dan kita alhamdulillah pada hari ini bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, ya, dan nikmat-nikmat yang lain, ya, karena nikmat yang Allah titipkan lewat baginda Rasulullah SAW. Sekalian rahimakumullah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, ya, atau khalifah-khalifah pada masa dinasti Umayyah. Siapa saja mereka, dan ini adalah orang-orang hebat, ya, ada orang yang luar biasa. Kalau kemarin kita sudah belajar 4 Khulafaur Rasyidin itu yang juga sangat luar biasa. Ini juga insyaallah luar biasa, memberikan kita teladan contoh sebagai seorang khalifah, sebagai seorang imam, ya, juga sekaligus sebagai seorang hamba Allah, ya. Nah, sekarang pekan yang lalu, ya, sekedar untuk mengingatkan, pekan yang lalu kita sudah bahas tentang sejarah dinasti Umayyah, ya. Kita sudah belajar pekan yang lalu tentang sejarah dinasti Umayyah, yang pada intinya adalah bahwa dinasti Umayyah ini, ya, berdiri ketika berakhirnya periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ya, yang saat itu diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib, ya, terakhir Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali. Namun karena terjadi perselisihan pendapat, ya, ada sesuatu hal yang tidak pas lah saat itu, ya, akhirnya Hasan bin Ali mengalah, kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga Muawiyah menjadi orang pertama yang khalifah pertama dari Bani Umayyah, ya, khalifah pertama dari Bani Umayyah, ya, yang kita kenal dalam sejarah. Peletakan dasar dinasti Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pekan yang lalu sudah kita singgung. Nah, hari ini insyaallah kita akan coba sebutkan beberapa tokoh, ya, khalifah-khalifah yang ada pada dinasti Umayyah. Coba kita slideshow dulu. Anda sekalian rahimakumullah, Ustadz mengulang, ya, dan selalu Ustadz ulang ini, para sahabat, ya, tokoh-tokoh Islam ini, ya, bukan bagian kita untuk memberikan penilaian yang tidak, ya. Biarlah itu bagian para ulama yang memberikan kesimpulan, ya. Nah, tugas kita adalah mempelajari, meneladani, dan mengambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, ataupun dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berkuasa kurang lebih 90 tahun, ya, dari sekian khalifah yang akan kita sebutkan, ya, panjang periode kepemimpinan dari Bani Umayyah ini kurang lebih 90 tahun. 90 tahun, ya, mulai dari Abu Sufyan, ya, Pak, Muawiyah bin Abu Sufyan nanti sampai khalifah terakhir, ya, sampai khalifah terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, nanti akan kita sebutkan satu persatu. Nah, selama ke periode ini, selama 90 tahun ini ada 14 khalifah yang memimpin, ya, dengan karakternya masing-masing, dengan dengan model-modelnya masing-masing, ya, dengan prestasinya masing-masing. Ada 14, ya, ada 14 pemimpin atau khalifah
yang meneruskan kepemimpinan di Bani Umayyah. Baik, kita masuk ya. Siapa saja di antara mereka? Di antara mereka sekali lagi yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah ya, dari tahun 41 sampai 60 Hijriah. Kira-kira berapa tahun itu? 41, 42, 43, 44, 45 sampai 20 tahun ya. Kurang lebih 20 tahun atau 661 Masehi sampai 680 Masehi. Ya. Ini dasarnya dinasti Umayyah berdiri. Nama lengkap beliau Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisham bin Abdul Manaf ya. Ini juga nyambung silsilahnya ke Rasulullah SAW ya, Abdul Manaf. Nah, sekarang Muawiyah ini ya sebenarnya orang hebat nih, orang luar biasa ini Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Antum kalau cari buku ya, ada bukunya ditulis oleh ulama itu. Buku tentang Muawiyah bin Abu Sufyan itu tebalnya Masya Allah ya. Coba nanti kita carikan gambarnya ya. Itu tebalnya Masya Allah itu ya. Berapa ratus halaman itu ya. Tapi tebal sekali. Saking besarnya keutamaan Muawiyah ini, sejarahnya Muawiyah ini. Beliaunya orang yang sabar, cerdas ya. Nah, di masa Umar bin Khattab diangkat menjadi gubernur. Ya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini masuk Islam kurang lebih ulama sejarah menyebutkan setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi Bani Umayyah itu masuk Islam ketika itu. Meskipun juga ada yang mengatakan sebelum itu juga sudah masuk Islam. Tapi pernyataan yang paling banyak disampaikan adalah setelah Fathu Mekah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan itu ketika masuk Islam masih muda lah, 23 tahun kurang lebih begitu ya, di bawah 25 tahun. Beliau punya prestasi yang luar biasa ya, memimpin peperangan yang saat itu diutus oleh Umar bin Khattab bersama saudara beliau Yazid bin Muawiyah. Ya. Bersama Yazid ya, bersama saudaranya. Ya. Yazid bin Abu Sufyan ya. Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, saat itu beliau menjadi gubernur, diangkat oleh Umar bin Khattab karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya, ya, karena prestasi dalam memimpin ekspedisi. Ya. Pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Utsman bin Affan ditugaskan menjadi gubernur, ya. Dan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan ini ibu kota Islam yang saat itu berada di Madinah pindah ke Damaskus, Syria ya, di bawah kekuasaan atau kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, singkat saja ini profil singkat, nanti selebihnya bisa dibaca ya. Kemudian setelah Muawiyah bin Abu Sufyan beliau wafat, kemudian digantikan oleh anaknya beliau, Yazid bin Muawiyah, anaknya bin Abi Sufyan. Jadi sistemnya adalah sistem keturunan, ya, sistem keturunan. Ya, meninggal Muawiyah digantikan oleh anaknya beliau, Yazid bin Muawiyah. Ya, meskipun saat itu juga ada perselisihan, tapi nantilah bagian yang lain itu ya. Yang kita bahas di sini adalah siapa selanjutnya khalifah. Yazid bin Muawiyah ini kurang lebih memimpin ya tidak sampai 5 tahun lah ya, memimpin menjadi khalifah pada usia 43 tahun setelah ayahnya wafat. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, Yazid juga ini punya peran penting dalam sejarah Islam ya. Ya, melanjutkan kepemimpinan ayahnya ya, menggaji para pejabat, menguatkan militer dan administrasi serta keuangan dinasti Umayyah saat itu. Tidak lama setelah itu beliau wafat, kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah ini. Ya. Nah, kepemimpinan yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Anaknya Yazid ya, cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, kalau diurutkan namanya begini. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, bin Harb bin Umayyah dan seterusnya. Ya, jadi namanya mirip-mirip ya. Nama kakeknya jadi nama bapaknya jadi nama anaknya ini.